Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Firmansyah. Tujuan pembuatan video ini sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen. Mata kuliah yang akan disimulasikan adalah keterampilan berbahasa Indonesia. Materi yang akan disampaikan keterampilan membaca di sekolah dasar. Capaian pembelajaran yaitu mahasiswa mampu menerapkan keterampilan membaca permulaan di sekolah dasar. Media pembelajaran yaitu menggunakan PowerPoint, aplikasi Well of Names, dan media stick es krim. Metode pembelajaran yaitu menggunakan metode ceramah, kemudian menggunakan metode Project Based Learning (PJBL) atau pembelajaran berbasis proyek untuk melibatkan siswa dalam proses investigasi mendalam terhadap suatu topik atau masalah nyata, dengan hasil akhir berupa produk atau presentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menggunakan metode pembelajaran inquiry, metode yang menekankan pada pencarian dan penemuan informasi oleh siswa sendiri melalui proses bertanya, menyelidiki, dan mengolah data untuk menemukan jawaban atau solusi terhadap masalah. Metode selanjutnya menggunakan metode jigsaw, adalah salah satu metode pembelajaran kooperatif di mana siswa dibagi dalam kelompok kecil dan setiap anggota kelompok mempelajari serta menjadi ahli pada setiap bagian materi. Kemudian berbagai pengetahuan itu dengan anggota kelompok lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video pembelajaran ini adalah salah satu untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen dengan mata kuliah yaitu keterampilan bahasa Indonesia. Deskripsi mata kuliah ini adalah bertujuan agar para mahasiswa bisa mengajarkan keterampilan berbahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar, mulai dari keterampilan menyimak, kemudian berbicara, kemudian membaca dan menulis. Dalam simulasi pengajaran pada hari ini akan disimulasikan dengan menggunakan yaitu metode pembelajaran problem based learning, kemudian CTL, contextual teaching learning, dan metode pembelajaran jigsaw. Pada hari ini kita akan membahas tentang peningkatan keterampilan membaca dan membaca sastra. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, hari ini kita terlebih dahulu ice breaking dulu ya. Oke, semuanya berdiri, terus berdiri. Kalau saya ucap kata 3, yes, gitu kan ya? Ya. 3, Yes. 1, Hai. 3, Yes. 2, 1. Konsentrasi. Halo. Halo gitu. Oke, ya ulang lagi ya. Dari awal berarti Pak. Iya, digabung dari awal ya. Siap? Oke. 1, Hai. 2, 3, Yes. 2, hai. Hai. Halo. 3. Yes. Masih ada yang butuh konsentrasi. Oke, saya lagi ya. Oke. 1, Hai. 3, Yes. 2, hai. Hai. Halo. 3, Yes. 2, 1. Hai. 3, Yes. 2. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi sesuai dengan capaian pembelajaran kita pada hari ini, bahwa kalian harus mampu mengaplikasikan keterampilan membaca dan membaca sastra, gitu ya. Nah, peningkatan keterampilan membaca dan membaca sastra tentunya sebagai seorang guru yang mengajarkan pembelajaran bahasa Indonesia,
kalian harus mengetahui dua konsep pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar. Bahwa membaca di tingkat sekolah dasar terbagi menjadi berapa? Konsep membaca, ada membaca permulaan dan membaca, ayo Pak, membaca lanjut ya. Jadi membaca permulaan itu kalian ajarkan untuk tingkat SD kelas 1, 2, dan 3. Sebut kelas rendah ya. Membaca permulaan itu lebih menekankan kepada bagaimana bunyi-bunyi bahasa ya, seperti pengucapan huruf, suku kata, dan juga kalimat. Jadi lebih ke arah membaca nyaring atau membaca secara bersama. Nah, kemudian konsep yang kedua ada membaca lanjut. Oke, membaca lanjut di sini adalah kalian konsepnya adalah membaca pemahaman. Jadi kalian harus bisa mengajarkan bagaimana memahami bahan bacaan itu kepada para siswa. Nah, membaca pemahaman ini lebih ke arah ke silent reading ya, atau membaca dalam hati. Tetapi bukan berarti konsep membaca permulaan itu membaca pemahaman itu bukan berarti tidak ada dalam konsep membaca nyaring ya, tetapi tetap ada membaca nyaring. Seperti misalkan membaca puisi, berpantun, berdrama, berpidato, itu pun membutuhkan membacanya nyaring. Tapi kalau konsep membaca SD kelas rendah itu lebih menekankan ke membaca secara nyaring, gitu ya, paham? Oke. Kemudian ini adalah keterampilan membaca yang tadi saya katakan, bahwa konsep membaca di SD kelas rendah itu disebut dengan membaca permulaan, dan SD kelas tinggi disebut dengan membaca lanjut ya. Artinya konsep membaca permulaan ini harus mengenali yaitu tentang lambang-lambang tulis ya. Jadi lambang-lambang tulis itu seperti huruf abjad ya. Siswa itu harus sudah mampu mengenali huruf-huruf abjad. Kemudian juga dapat membunyikan dengan benar, gitu ya. Makanya konsepnya harus berkaitan bagaimana siswa tersebut mengucapkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan benar. Kemudian ada membaca lanjut ya. Nah, membaca lanjut ini berkaitan dengan bukan sekedar hanya mengenali lambang tulis, tetapi dia harus memahami isi bahan bacaan ya. Oke. Nah, ini ada hakikat membaca permulaan ya. Jadi membaca permulaan itu artinya membacanya secara konstruktif. Jadi kalian terlebih dahulu yang memberikan contoh, baru gurunya yang kalian sebagai seorang guru yang memberikan contoh, baru siswanya mengikuti. Karena kan membacanya lebih membacanya nyaring, ya. Kemudian harus siswanya membaca secara lancar, dan membaca itu harus dilakukan dengan strategi ya. Jadi seperti kita yang lakukan pada hari ini menggunakan berbagai macam strategi. Ada istilahnya di dalam konsepnya ada membaca strategi SQ3R. SQ3R itu artinya ada survey, question, read, dan recite, gitu ya. Nah, itu menggunakan strategi SQ3R. Kemudian membaca itu pun memerlukan motivasi. Jadi keberhasilan para siswa kalian dalam membaca permulaan tentunya tidak hanya dilandasi motivasi oleh konsep pembelajaran dalam kelas saja, tapi motivasi orang tua pun dalam hal memberikan fasilitas ya berkaitan dengan pengajaran juga itu merupakan salah satu bentuk motivasi untuk keberhasilan para siswa dalam hal menerapkan membaca permulaan, gitu ya, paham? Oke, ini ada macam-macam membaca permulaan dan baca pemahaman. Jadi ini ada materi-materi
yang memang harus kalian kuasai ketika kalian mengajar membaca untuk tingkat sekolah dasar, ya kan? Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya berdasarkan kurikulum Merdeka yang berlaku di sekolah. Nah, yang pertama ada membaca nyaring. Jadi membaca nyaring itu lebih ke arah di kelas 1, ya. Contoh misalkan dengan kalimat sederhana. Yang kedua ada membaca bersuara. Ya, bersuara itu artinya ya hampir sama sih dengan nyaring, tapi lebih ke arah konsepnya membaca baca. Nah, itu kelas 1, 2, 3 dan 4. Ya, misalkan membaca teks sastra. Teks sastra itu bisa membaca puisi, ya, dan juga bisa berpidato, gitu ya. Nah, kemudian ada membaca intensif, ya. Nah, membaca intensif itu artinya apa? Ada tahu tidak? Ada yang tahu? Apa? Intensif itu artinya membaca pemahaman, ya. Oke, membaca pemahaman ini contohnya ada di kelas 3 dan kelas 4. Ya, bisa membaca sastra dan juga teks non sastra. Teks sastra itu bisa tadi ya, bisa puisi, bisa drama, ya, bisa cerpen. Teks non sastra bisa paragraf, ya, teks artikel dan lain sebagainya, itu teks non sastra. Oke, jadi hari ini kita akan mensimulasikan bagaimana yaitu membuat membaca permulaan, ya, karena kan materi kita pada hari ini bertema membaca permulaan dan membaca sastra, tapi lebih difokuskan terhadap konsep pembelajaran membaca dan membaca sastra. Nah, media yang kita gunakan adalah ada stick ice, ya, kemudian ada double tick dan juga ada gunting, ya. Nah, kemudian nanti kita undi melalui spinner, ya. Spinner, kalian dapat huruf apa saja, ya. Misalkan di kelompok 1 ada huruf A, B, C, kemudian F, ya. E-nya tidak ada, misalkan E-nya di kelompok lain. Nah, kemudian nanti buat stick S ini membentuk pola huruf yang kalian dapatkan, ya. Kemudian jangan ditempel dulu, nanti ditempelnya pada saat kalian maju masing-masing, ya. Maju masing-masing dalam nanti presentasi, ya. Nah, kemudian dari huruf yang hilang, ya, kalian harus menemukan di kelompok lain, ya, saling bertukar. Kelompok lain, misalkan kelompok 1 E-nya hilang, ternyata ada di kelompok 2 huruf E-nya. Nah, nanti kalian bisa meminta kelompok 1 itu untuk mengambil dari pola patahan es krim yang sudah dibentuk dalam huruf E, ya. Tapi kelompok yang diambilnya bukan bentuk dalam utuh huruf E, ya, tapi masih konsep berantakan kayak puzzle gitu. Nanti kelompok yang mengambil tinggal membentuk, ya, paham? Jadi untuk memahami bentuk pola huruf para siswa, kita bisa menggunakan yaitu stick ice cream ini, ya. Nanti kalian kan sudah membentuk suatu kelompok, ya. Nanti kelompok kalian kita undi adalah setiap setiap anggota kelompok yaitu membuat 3 huruf. Di antara 3 huruf itu ada yang hilang. Nah, antara hilang itu nanti kita undi melalui aplikasi spinner ini, ya. Misalkan kelompok 1 dapat huruf apa, gitu kan, ya. Nah, dia buat dari huruf 2 itu dan huruf yang dia dapatkan, gitu kan, ya. Selebihnya seperti itu. Kemudian tadi kan sudah dibagi-bagi huruf masing-masing setiap kelompok, ya. Nah, setiap huruf yang hilang tadi, kelompok yang lain kemudian diminta untuk mencari ke kelompok siapa, ya. Kemudian stick es krimnya jangan dibentuk dulu huruf yang hilangnya, tapi kalian memberikan pola potongan puzzle-nya saja, gitu ya.
sehingga nanti kelompok lain bukan mendapatkan dalam bentuk utuh huruf ya, tapi dalam bentuk potongan puzzle. Dan jangan iseng ya, maksudnya jangan sampai ada potongan puzzle-nya yang tidak dikasih gitu, jadinya bingung temennya gitu ya. Jangan sampai iseng kayak gitu. Jadi usahakan jujur, semua potongan puzzle yang sudah kalian buat harus dikasih ke kelompok yang membutuhkan sesuai dengan huruf yang hilang. Paham? Paham. Oke. Nah, kita lanjut ke undian dulu ya. Oke, mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 dapat huruf apa? L. Oke, kelompok 1 huruf L. Oke, yang kelompok lain ingat-ingat ya. Jangan sampai lupa nanti tadi yang dapat huruf L siapa, jangan sampai nanya seperti itu. Ya, tapi harus mengunjungi satu kelompok ya. Oke, kelompok 1 huruf L. Kelompok 2 I. Ya, kelompok 2 huruf I. Kelompok 3 O. Ya, kelompok 3 ingat huruf apa? O. Oke, kelompok 4, ini kelompok 4 kan? 4 kamu. Kelompok 4 X. Ada yang dapat kelompoknya huruf hilangnya di kelompok sendiri nggak? Ada kan? Ini F ya. Oke, ini kelompok berapa? 5. 5 berarti kita undi lagi. R. Dapat kelompok sendiri nggak hurufnya? Enggak ya? R. Berarti kelompok berapa? 6 dapat huruf C. Oke, paham? Yuk silakan dibentuk. Apa? Double gitu bagus. Jadi dari hasil pembuatan huruf kalian, nanti kalian di setiap kelompok ya tempelkan huruf-hurufnya ya. Kemudian kelompok yang hurufnya hilang nanti kunjungin dulu ke kelompok masing-masing, dan setiap kelompok yang sudah maju ya menempelkan hurufnya, nanti cari ke kelompok lain huruf yang lain sehingga membentuk suatu kata, gitu ya, paham? Ya, jadi
nanti kalian cari dulu huruf yang hilang ke kelompok lain. Kemudian bentuk lagi. Kemudian kalian tempelkan di sini. Setelah kalian tempelkan, kalian harus cari ke kelompok lain huruf yang lain yang dapat membentuk suatu kata. Paham? Oke, yuk. Sekarang mulai untuk mencari huruf yang hilang ke kelompok lain. Silakan. Ya, satu orang aja. Satu orang aja. Satu orang aja, yang cari satu orang aja. Ada dulu dong yang lain. Ada. Apa ya? Nih. Masih udah pegang. Yuk, dikasih. Sama-sama. Oke, sekarang kita lanjut untuk kelompok 1. Yuk, maju. Tempelkan kata-katanya. Silakan kelompok 1. Di tengah. Oke, kemudian diucapkan ke teman-temannya. Ini huruf apa? A. Yang ini huruf apa? B. Yang ini huruf C. Oke, kemudian kalian cari huruf yang lain, kemudian bentuk menjadi kata. Silakan. Siapa? Aku. Nih. C. Nggak harus berurutan nama ini, nggak harus. Enggak. Pokoknya jadi kata aja. Oh, satu kata aja. Satu kata aja. Satu kata aja. Iya. Apa ini? Langsung tempelin itu udah di tengah. Iya kan ditaruh. Kan A-nya udah diatur. Jangan A-nya ini apa? Pas-pasang. B. C-nya kan udah. Oh iya. Kalau dicapai boleh nggak, Pak? Boleh. Oh, boleh. Oke. Coba dulu. Ya terlalu itu ya. Jangan terlalu itu ya. Jangan terlalu diangkat. Nempel, Pak. Nempelnya jangan terlalu ditempel begini ya. Karena kan ada dicopot. Asal nempel aja. Gimana? Di sini. Ya. Berarti I-nya jadi ada Kak-nya. Oh, Kak, satu lagi. Sering Kak juga. Jadi belajarnya juga. Dibaca dulu kelompok yang Kurang satu, Pak. Nah, Kurang satu, Pak. Ini kan bukan ada bawah. Di sini ada B E C A K. Jadi becak. Becak. Ini benar nggak? Hurufnya benar, becak, keka. Ya, cara bacanya bagaimana? Becak. Benar? Betul. Oke, tepuk tangan dulu begini. Huruf pertamanya itu ada B, huruf keduanya ada H, dan huruf yang hilangnya itu ada huruf I. Kata yang digabungkan harus cari ke kelompok yang lain. Baik, Pak. L-nya 2 dong. Ada lah. Satu doang. Satu doang. Tapi hai. Hai. Iya.
Ya. Jadi hurufnya itu kita membuat kata yang pertama ada huruf H, yang kedua ada huruf A, yang ketiga ada huruf I. Jadi dibacanya itu hai. Benar? Oke, sama-sama ucapkan dengan teman-teman ya. Hai. Di sini ada satu kata yaitu joker, boleh dibaca sama-sama semuanya. J J O K E R. Joker. Oke. Mungkin Oke, benar? betul. Oke, kita tepuk tangan kalau begini. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita simpulkan bahwa keterampilan membaca di kelas SD kelas rendah itu lebih memfokuskan bagaimana memperkenalkan itu bunyi-bunyi bahasa mulai dari huruf sampai suatu ke kalimat ya. Dan membaca pemahaman itu bagaimana lebih mengajarkan kepada para siswa kita tentang proses memahami isi bahan bacaan ya. Yang tadi kalian simulasikan adalah bagaimana cara mengasah motorik para siswa kalian ya dengan verbal dan juga dalam bentuk ya untuk mengaplikasikan bagaimana bentuk suatu huruf untuk diajarkan di kelas rendah. Oke, demikian perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.